Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita balik lagi di acara kesayangan kita di podcast Muslim. Dan hari ini seperti biasa nih pemirsa, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Kemudian nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang seperti biasa, yang senantiasa kita undang untuk hadir di podcast Muslim. Ya, ada Ustadz Muslim Maslan MA. Kita sapa, beliau sudah masuk. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat nih Ustadz ya. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah. Ya walaupun dibalik kesibukan antum masih bisa hadir di podcast Muslim. Syukron Ustadz. Ya alhamdulillah. Ini paling sibuknya tidur ya. Bangun pagi, belum ada aktivitas, masih kosong ya. Masih kosong Ustadz. Tapi kan kalau lihat dari aktivitas setelah paginya Ustadz, Iya. itu dari pagi jam 8 ke atas, bahkan sering antum pulang di atas jam 10 malam, bahkan sampai jam 12 gitu. Iya. Tapi pagi-pagi masih sempet datang ke podcast Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Oke Pak Ustadz, seperti biasa Pak Ustadz, sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kita juga mengajak bagi seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, silakan hubungi kami di 061 7944282 atau melalui SMS dan juga WA-nya di 0852 77992202. Dan kami mau ngucapin terima kasih yang pertama buat Bu Aida dulu. Iya. Karena dapat oleh-oleh kaos Bali kemarin Masya kami. Allah. Alhamdulillah. Makasih Bu Aida, dan bajunya alhamdulillah cocok, pas ya. Seolah-olah udah ke Bali ya. Iya, walaupun belum pernah ke Bali. Setidaknya udah punya kaos Balinya saat. Iya. Alhamdulillah. Nggak tahu mungkin Bali G kali ya. Kalau saat Bali beneran ini saat. Ya, dan juga kita ucapkan terima kasih nih buat Sadar Group. Nah, karena telah menjadi sponsor kita yang setia, Masya Allah. Dan insya Allah Ustadz, tanggal 28 berangkat umroh. Insya Allah. Masya Allah. Ini lagi nyiapkan berkas-berkas semua ya, para jamaah. Ya mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, tanggal 28 Ustadz ya. Untuk 28. nampaknya kuota untuk bulan Februari ini udah full Ustadz ya. Iya, kita berangkat insya Allah 45 orang. Ya mungkin Medan Jakarta, Jakarta satu malam, kemudian baru terbang ke Madinah insya Allah. Ke Madinah. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan insya Allah kuota bulan Maret masih ada nih Ustadz ya, bulan Maret nanti. Bulan Maret masih banyak. Masih banyak. Nah ini pemirsa, bagi Anda yang mau daftar ya untuk berangkat umroh, langsung aja nih ya. Sebelum kuotanya penuh, nanti mundur lagi. Dan estimasi biasanya yang bulan Maret itu dia kena dengan puasa. Iya, jadi fadilahnya lebih besar ya, seperti haji. Maka dikatakan fadilahnya seperti haji. Jadi banyak orang biasanya untuk mengambil sekalian dapat Ramadan di sana. Oh gitu Ustadz ya. Nah, jadi kalau kita bisa melakukan umroh ketika Ramadan, pahalanya luar biasa. Masya Allah. Ustadz ini tolong pertimbangkan ya. Bulan ini Ustadz Muslim yang berangkat. Bulan Maret coba nanti pertimbangkan. Ustadz selamat ya. Oke, Masya Allah Ustadz. Alhamdulillah, kita langsung aja ke pertanyaan Pak Ustadz ya. Udah cerita umrohnya nanti lagi lah Ustadz ya. Kalau nggak habis ini cerita umroh nih. Iya. Oke, kita langsung ke pertanyaan ini berkaitan dengan emas Ustadz. Kita tahu bahwasannya salah satu benda yang wajib dikeluarkan zakatnya itu kan emas nih Pak Ustadz. Nah pertanyaannya ini Ustadz, Ustadz, saya memiliki toko emas. Wih, punya toko emas dia nih. Nah pertanyaannya, apakah setiap tahunnya saya itu diwajibkan zakat terhadap emas yang saya jual belikan Pak Ustadz? Karena kalau di toko emas itu kan mungkin kiloan itu udah emasnya Ustadz. Udah gak main gram-graman lagi. Kalau di lemari palingan berapa gram aja, itu pun mas kawin dulu pas nikah. Kayak nambah-nambah lagi. Atau Mas Selamat ya. Kalau Mas Selamat kayaknya itu yang paling berharga itu bagi istri saya sekarang. Iya. Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mengenai tentang toko emas. Toko emas ini berarti yang dimaksud adalah jual beli emas. Iya. Sebagai pedagang. Nah, ketika sebagai pedagang ada kemudian zakat bagi wa urudu tijarah, adalah ketika kita melakukan usaha, unit usaha.
Jadi setiap unit usaha atau dagang atau bisnis atau apapun istilahnya, maka kemudian dia tetap saja akan terpenuhi dua hal. Pertama dikatakan adalah nisab, yang kedua adalah haul. Jadi ketika kita memulai usaha, misalnya bulan Februari, emasnya juga banyak misalnya. Atau benda-benda yang lainnya yang diusahakan, maka dihitunglah dari situ. Ketika dia sudah sampai kepada nisabnya. Maka dikatakan berapakah nisabnya atau kadarnya? Kadarnya itu ada sekitar 85 gram emas. Itu yang diusahakan nilainya. Jadi kalau dia usaha toko emas, dilihat ada misalnya toko emas, toko pinggiran jalan. Iya. Ya kan? Yang kecil ya, karena itu sering kita dapatkan. Kalau dia tidak memiliki kadar usaha, nilai uangnya yang diputarkan adalah 85 gram emas. Kita kasih contoh misalnya 1 gramnya 1 juta, berarti sekitar 85 juta modal usahanya. Ketika dia memiliki modal usaha bulan bulan Februari misalnya, dia memulai bulan Februari usahanya, berarti ketika 85 juta ada dan itu yang diputarkan, dia putarkan misalnya 100 juta. Maka kita lihat selama perjalanan itu dari Februari sampai dengan Januari tahun depan. Tapi hitungannya dia bulan Hijriah atau bulan Masehi Ustaz sebenarnya? Itu tergantung saja. Apakah kita cara menghitungnya pakai bulan Hijri atau bulan Miladi. Kalau kita katakan contoh sekarang ini adalah masuk Rajab. Ya. Kan? Berarti nanti sebelum Rajab kita hitung 1 tahun. Berarti ketika Rajab nanti, ya kan, maka ini sekarang berapa ya tanggal awal ya, awal Rajab. Maka awal Rajab tahun depan, kalau seandainya tidak ada penyusutan dari 85 juta, maka dia masuk kepada zakat, harus dibayar berapa? 2,5%. Nah, kadang kan masalah zakat ini itu dia dimaksud dalam urud tijarah adalah termasuk bisnis. Dia termasuk bisnis. Apapun barang yang dijual, apakah garam, apakah cabai, ataukah properti, ataukah kemudian emas, perak dan sebagainya, maka dia masuk dalam tijarah atau perdagangan. Dan itu adalah 85 gram kadarnya, uangnya adalah 85 juta, kemudian dipotong dengan 2,5%. Itu apabila dia usaha. Kemudian masalah tentang zakat, banyak orang yang kemudian keliru. Kelirunya adalah mengeluarkan uang ketika bulan Ramadan. Kalau kita tanya kenapa? Oh, ini berdasarkan usaha dan sebagainya. Dari mana cara menghitungnya? Dia tidak menghitung. Yang penting bulan Ramadan adalah bulan berkahi. Bulan yang banyak pahala. Kalau kita mensucikan uang kita dengan mengeluarkan zakat lebih baik. Nah, maka dihitung, cara menghitung zakat bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan haul atau tahun, 1 tahun itu adalah contoh Mas Slamet. Mas Slamet buka usaha emas bulan Februari, ya kan? Kemudian bulan Agustus mengalami anjlok. Ya kan, penurunan nilai modal, rugi misalnya. Jadi uangnya menjadi 25 juta. Waduh. Ya kan? Contohnya modalnya 85 juta. Ternyata Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus mengalami kerugian. Menjadi 25 juta. Apakah masih kita hitung dari bulan Februari? Enggak. Tapi di mana susutnya? Berarti sudah batal dia. Gitu susut bulan Agustus, maka kita tunggu lagi sampai terkumpul lagi menjadi 85 juta. Kalau 85 juta itu utuh, ya kan, kemudian bertambah misalnya dari 85 juta jadi 100 dan tidak berkurang dari 85 juta, maka dihitung dari semenjak bulan di mana kita memegang uang 85 juta. Jadi nggak mesti nunggu Ramadan. Ya, jadi momennya itu bukan mesti nunggu Ramadan atau ketika setiap Ramadan, bukan. Tapi setiap berapa uang yang kita miliki, itulah yang kita hitung. Nah, itu dia Allah Ta'ala. Hitungannya nggak hanya Ramadan ya. Tapi karena orang berpikir gini, Ustaz, ini bulan Ramadan bulan suci nih. Setiap amalan dilipat gandakan. Jadi kalau pas
bayar zakatnya di bulan Ramadan, ya untung-untung Banyak pahalanya pahala. dilipatin gitu. Iya. Ustaz. Ah. Ya bulan Ramadan memang bulan ganjaran pahala. Mhm. Dalam artian kita boleh saja bersedekah. Mhm. Ya kan, kita bersedekah, banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak kemudian kita melakukan zakat harta kita ini atau tijarah ini, usaha ini kemudian di bulan Ramadan. Karena dia kan harus terpenuhi dua hal. Iya. Pertama adalah nisab, kadarnya Mhm. berapa. Kalau sudah mencapai uang itu 85 gram atau 85 juta perkiraan. Yang kedua, syarat yang kedua adalah haul. Haul itu tahun. Kalau belum terpenuhi 1 tahun berarti gak wajib zakat. Hmm. Ketika kita keluarkan pun nilainya apa? Nilainya tetap sedekah. Dan kewajiban apakah gugur? Tidak. Jadi jangan berpikir bahwasanya ketika kita mengeluarkan bulan Ramadan, sementara belum jatuh haulnya, kemudian kita katakan aku kan udah bayar. Nah itu belum dikatakan bayar karena kita belum terpenuhi syaratnya. Oh gitu dia. Nah, jadi jangan beranggapan ini membangun satu pemahaman yang keliru. Mhm. Nah, jadi kapan? Tetap saja dihitung. Makanya bagi orang yang memiliki uang harus cerdas dan harus mengingat dan harus ditulis. Agar apa? Agar tidak lupa menjalankan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Mhm. Itu dia Mas Slamet. Oke, berkaitan dengan bayar zakat, Ustaz, masih kita membahasnya. Apakah kita wajib membayarnya melalui badan amil atau boleh langsung aja Pak Ustadz? Tapi tahan dulu Pak Ustadz, Oke. karena ada penelpon, kita angkat dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan emaknya siapa dan di mana? Maknya Rani Ustaz di Tebing Tinggi. Masya Allah, Mak Rani. Silakan pertanyaannya Mak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya gini Ustaz, apakah kalau kita bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal, perlukah kita menyebutkan namanya nih pahalanya untuk almarhum orang tua gitu Ustaz? Oh gitu. Haruskah kita sebutkan ini pahalanya untuk siapa sepulang gitu Ustaz? Oh, ada lafaznya gitu ya. Ya Ustaz. Ya. Nah, itu aja Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan Mak Rani kita tahan dulu Pak Ustadz. Kita balik ke masalah zakat tadi. Apakah kita membayarnya wajib harus melalui badan amil? Ya, secara hukum dikatakan amil itu adalah sebagai satu tim ya. Tim yang membantu untuk menyalurkan zakat kaum muslimin. Kalaupun kita langsung bolehkah? Boleh. Jadi kita ini ada pilihan. Pilihan kalau kita misalnya repot, tidak bisa membaginya atau tidak tahu di mana kantong-kantong orang yang miskin misalnya, maka bolehkah dititipkan, diberikan amanah kepada badan amil zakat? Maka secara hukum boleh. Karena memang mereka disiapkan untuk membantu itu. Kalaupun kita ingin memberikan langsung, bolehkah? Maka secara hukum boleh saja. Kita memberikan kepada keluarga, kepada tetangga-tetangga yang miskin dan sebagainya. Maka kedua-dua ini adalah pilihan yang dua-duanya apabila kita pilih salah satunya, maka secara hukum sah dan boleh. Jadi mau yang mana saja silahkan Mas Slamet. Gitu Mau dia. sendiri kalau kita merasa afdol sendiri silahkan. Atau kita yang jam terbangnya banyak ya misalnya. Atau pekerjaan yang kemudian terlalu padat. Ibu kali Boleh, enggak diwakilkan boleh. Secara hukum dua-dua boleh. Allah Ta'ala. Tapi harus dilafazkan Ustaz. Ini untuk bayar zakatku gitu. Soalnya takutnya nanti ada badan amil yang datang ke rumah gitu, nagih zakat. Padahal kita udah bayar gitu Ustaz. Kan harus perlu bukti juga kan. Iya. Itu sekalian jawab punya Mak Rani ya. Oh boleh. Iya kan, untuk lafaz pembayaran sedekah atau zakat. Maka secara umum dikatakan memang zakat itu ada yang memberi dan ada yang menerima. Iya. Apakah harus dilafazkan atau ketika kita ingin memberikan sedekah atau zakat? Karena kalimat sedekah, kalau kita membaca hadis ataupun ayat Al-Quran, kadang-kadang dikatakan tutlaqu ala zakah. Yang dimaksud dengan sedekah itu sedekah, kadang-kadang ini maksud adalah zakat. Nah, kadang-kadang juga dikatakan ketika kita membaca sedekah adalah yang dimaksud adalah sedekah sunnah. Jadi tergantung penjelasan para ulama atau berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Nah, apakah kemudian ketika kita menyerahkan zakat ini zakat fitrahku, atau zakat hartaku, atau ini sedekahku,
secara lafaz, maka tidak ada. Yang dimaksud niat itu adalah amaliyatu qalb. Kata Bitawi, dikatakan bahwasanya niat itu adalah satu pekerjaan hati. Jadi yang terdetak itu di dalam hati. Sama juga kalau kita mau memberikan sedekah itu diniatkan kepada fulan dan fulan, ya kan? Fulan kepada fulan itu pertanyaan tadi adalah sama juga. Dia tidak mesti diucapkan. Apakah mesti diucapkan? Tidak. Kalau diucapkan boleh nggak? Boleh. Ya kan, Ibu, ini saya sedekah untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh, boleh. Atau dikatakan misalnya kita membuat sumur, kita berikan kepada lembaga tertentu. Kita katakan lembaga tertentu bahwasanya Bapak saya memberikan bantuan sumur atas nama fulan, orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh nggak ditulis namanya? Boleh, ya kan? Untuk meyakinkan misalnya, bolehkah? Boleh. Atau kita yang menyebutkan namanya. Kita sebutkan untuk fulana yang sudah meninggal orang tua kami. Boleh. Secara hukum boleh. Jadi zakat boleh dengan lafaz. Tapi bukan satu yang dianjurkan, yang disunnahkan. Jadi ini perkara yang biasa saja. Nah, kalau kita meyakini harus dilafazkan. Nah, ini kalimat harus ini yang menjadi bahaya. Nah, jadi secara umum dikatakan boleh dilafazkan, boleh tidak. Oh, gitu. Asal ketika kita melafazkan bukan meyakini bahwasanya itu adalah bagian rukun atau sesuatu yang dianjurkan, disunnahkan. Artinya dia nggak termasuk ijab kabul juga, Ustaz. Soalnya kan ada yang menerima, ada yang memberi. Kayak kita membeli barang gitu kan. Kan ada juga tuh orang yang meyakini ijab kabulnya harus ada gitu kan. Berarti beda dia, Ustaz. Sama aja. Sama aja. Ijab kabul itu adalah ada orang yang memberi, ada orang yang menerima. Sama kadang-kadang kan kita beli, ya kan, kita beli kan gak ada sebagian memang kita dapatkan ya di toko-toko, di warung-warung dikatakan, Bapak saya beli ya ikannya, dia bilang iya saya jual, mudah-mudahan kita bilang yang membeli mudah-mudahan laris manis atau lain sebagainya. Ada juga yang enggak, ada yang berapa nih 1.000, kita kasih 1.000, kita bawa pulang. Selesai. Apakah sah? Sah, dua-dua sama. Apakah melakukan transaksi ijab kabul? Sama, dua-duanya. Jadi perilaku itu adalah menunjukkan adanya, ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Gitu. Nah, itu perilaku itu menunjukkan ijab dan qabul. Berarti nggak mesti harus dengan lafaz. Thayyib, Masya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita tahan dulu, kita harus rehat nih Pak Ustadz ya. Nah pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, ya kita rehat sejenak dan jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami di Podcast Muslim. Ya pemirsa, alhamdulillah kita kembali lagi di Podcast Muslim dan masih ada kesempatan bagi pemirsa dan pendengar yang mau bergabung bersama kami di sini. Silahkan hubungi kami ya di nomor berikut ini. Mana nih Abu Nabil, kok belum muncul nih nomornya nih? Sergopur, munculkan nomornya nih 0617944282 ya, atau melalui SMS dan WA di 085277992202. Aduh lambat nih ya, diangkat nih apanya nih. Predikat jadi pegawai terbaiknya nih, lambat nih Ustadz Gopur nih. Oke, Pak Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan nih Pak Ustadz. Iya. Nah, ini berkaitan dengan wanita Pak Ustadz. Wanita biasanya hobinya berhias begitu Ustadz. Nah pertanyaannya adalah Ustadz, apakah boleh seorang wanita itu mengecat rambutnya dan kukunya Ustadz? Ya, padahal rambutnya ini masih berwarna hitam gitu. Kalau kita dulu kan kalau bahas, kalau rambut laki-laki udah ada ubannya boleh dicat ya dengan warna selain hitam gitu. Apakah ini berlaku juga bagi wanita? Dan apakah wanita yang mungkin masih ya belum rambutnya masih kinclong hitam kemilau boleh dicat? Ya, mengenai tentang rambut ya.
Untuk rambut, mengecat rambut itu dikatakan innal yahuda wan nasara la yasbighuna fakhalifuhum. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mengecat rambutnya. Fakhalifuhum kata Rasulullah, maka selisihlah mereka. Dan ini kata para ulama, hadis ini menunjukkan ketika orang-orang yang mulai muncul ubannya. Orang-orang yang kemudian sudah memiliki uban, maka disunnahkan adalah untuk dicat. Dan catnya ini adalah selain warna hitam. Jadi warna hitam, warna asli itu tidak dibolehkan. Jadi warna selain hitam boleh, maka secara hukum boleh. Bagaimana kemudian ini ada style untuk anak muda yang ingin tampil beda. Warna pirang, warna merah, warna-warna lainnya, maka apakah boleh? Maka secara hukum asal dikatakan boleh. Mengecat selain warna hitam secara hukum asal boleh. Akan tetapi para ulama menganjurkan untuk tidak melakukannya. Karena apa? Karena pertama adalah perbuatan ini adalah perbuatan yang biasanya dilakukan orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanya secara hukum asal boleh, tapi anjurannya karena banyaknya orang-orang yang tidak taat, yang kemudian artis-artis yang kemudian menjadi panutan itu orang-orang yang tidak menunjukkan simat ketaatan, ciri ketaatan, maka dianjurkan jangan. Kalaupun dia mengatakan untuk memperindah dirinya, yang tidak membuka auratnya untuk keluarganya atau untuk dirinya saja, maka apakah boleh? Maka secara hukum asal boleh. Mengecat rambut secara hukum asal boleh. Nah, itu dia masalah. Allah ta'ala. Kalau kuku, Ustaz? Nah, mengenai istilahnya itu manicure dengan pedicure ya. Oh, itu istilahnya. Iya. Masalah kuku ini dikatakan pertama mengecat kuku secara hukum asal adalah dianjurkan bagi wanita. Maka dikatakan ada seorang wanita yang mengajukan surat kepada Rasulullah agar dibaca Rasulullah dari balik tirai tangannya saja yang mengajukan. Kemudian Rasulullah enggan untuk mengambilnya dari surat tersebut. Sehingga kemudian wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah mengajukan dari balik tirai, tapi kenapa tidak kamu terima ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mengetahui apakah ini tangan wanita atau tangan pria. Karena apa? Karena tangan wanita yang dari balik tirai ini tidak dicat kukunya. Jadi mempercantik diri bagi wanita itu adalah satu kewajiban. Jadi wanita itu asalnya adalah senantiasa berhias. Baik untuk dirinya ataupun untuk suaminya. Bagi yang sudah menikah. Jadi mengecat kuku secara hukum adalah disunnahkan bagi wanita. Akan tetapi dikatakan ini biasanya yang dilakukan oleh perempuan-perempuan pada zaman Rasulullah dikatakan, contoh dikatakan dalam sebuah hadis Aisyah, dikatakan bahwasanya kami mengecat kuku kami ketika datang malam setelah sholat Isya. Dan waktu subuh maka kami hilangkan. Setelah sholat subuh kami cat lagi sampai datang zuhur. Setelah zuhur kami hilangkan. Nah, menunjukkan dikatakan di sini catnya adalah yang bisa dihilangkan. Sedangkan manicure, pedicure ini dikatakan ini permanen dan ini menutup dari tempat wudhu. Maka kalau manicure, pedicure ini maka secara hukum kata para ulama tidak boleh karena dia menghalangi dari air wudhu masuk karena dia ditempel. Ditempel dan permanen. Tidak masuk kepada kuku, tidak tersentuh depan kukunya. Karena sudah ditutupi dengan manicure dan pedicure. Allah ta'ala. Oke Pak Ustadz, sampai sudah ada penelpon, kita coba angkat. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Terputus ya, silahkan coba kembali di 0617944282. Pak Ustadz, itu kan dia kalau modelnya pakai cat apa gitu kan. Nah bagaimana dengan misalkan pakai inai gitu Pak Ustadz, tapi kita tahan dulu sampai sudah terhubung telepon kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ini Khadijah, Ustaz, di Sumatera Utara. Ummu Khadijah, Masya Allah. Silakan Ummu Khadijah pertanyaannya. Iya, begini Ustaz, saya kok
masih belum memahami hadis ini ya Ustadz ya, sebentar yang tentang membaca Al-Kahfi gitu Ustadz. Kan kalau nggak salah dia barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumat disinari cahaya antara din Ka'bah. Terus kalau yang membacanya di hari Jumatnya kan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Itu yang lebih abdul sebenarnya yang malam atau yang siangnya Ustadz? Oh, baca Al-Kahfinya. Kok masih nggak mudeng juga saya gitu ya, yang abdul yang mana gitu Ustadz. Kan kebetulan ini nanti malam apa besok gitu ya Ustadz. Ya. Terus pertanyaan keduanya gini, kalau suami udah memberikan kita misalnya sesuatu tapi di atas namakan kita, lalu kalau mau dijual itu masih hak suami atau masih ini ya, atau punya kita ya, terserah kita mau kita apakan gitu. Bisa dikasih contoh? Misalnya kayak beli kereta ya, di atas namakan kita, lalu kok kereta itu mau kita jual, masih setujuan suami atau gimana gitu Ustaz ya, atau masih haknya suami mau diapain lagi atau hak kita, karena kan udah di atas namakan kita gitu. Oke, Masya Allah. Tapi ketika membelikannya Bu, ya, Ustaz, suami bilang nggak misalnya Umi ini pakai atas namanya aja dulu beli, ya. atas nama, karena kan udah punya nama suami, jadi ini untuk kita gitu, nama kita kan biar nggak repot ngurus-ngurusnya Ustaz. Iya. Syukron atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustadz, kita balik ke tadi inai Ustadz. Iya. Inai yang dari daun, kalau daun inai. Iya. Ya, Daun pacar pacar. kalau di Sumatera bilang Iya. Pak Ustadz. Ya kalau untuk daun pacar dan sebagainya itu diperbolehkan. Seperti misalnya pada zaman Rasulullah dikatakan adalah dari inai, dari inai yang digunakan pacar itu, atau misalnya dikatakan ada sufur, misalnya kuning-kuningan, za'faran dikatakan digunakan, maka secara hukum itu boleh. Itu beda dengan manicure dengan pedicure tadi. Oh, gitu. Kalau manicure, pedicure itu kan memang dia permanen, tebal, menutupi dia. Jadi seolah-olah ada satu zat seperti cat yang lain kemudian tebal. Dan itu permanen. Maka dikatakan perempuan-perempuan pada zaman Rasulullah itu menggunakan pun yang tebal, yang menutupi itu hanya berbatas antara sholat ke sholat. Maka dikatakan dalam hadis Aisyah itu kami menggunakannya dari malam setelah sholat Isya sampai datang subuh. Berarti mempercantiknya kapan? Ketika tengah di malam saja. Sampai waktu subuh maka dihilangkan. Nanti setelah sholat subuh menunjukkan wanita itu senantiasa berhias. Ya kan? Aisyah dengan yang lainnya dikatakan kalau sudah datang subuh, kami sudah melakukan sholat subuh, kemudian kami meletakkannya lagi sampai kapan? Sampai datang waktu zuhur. Setelah zuhur datang, kemudian kami hilangkan lagi. Begitu terus sampai datang asar. Nah, begitu terus menunjukkan wanita pada zaman Rasulullah senantiasa berhias. Nah, itu pun berhiasnya adalah yang tidak menutup dari air wudu. Nah, itu dia. Oke. Kita ke pertanyaan Ummu Khadijah Pak Ustadz, masalah afdoliyah membaca surah Al-Kahfi. Sebenarnya afdolnya itu di malamnya kah Ustadz? Atau siangnya? Atau siangnya ya. Ustadz? Di sini dikatakan berdasarkan beberapa hadis ini dikatakan menunjukkan adanya kesempatan yang luas. Yang secara sunnah dikatakan dianjurkan di malam Jumat. Tapi bagi kita yang kemudian tidak bisa, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan di hari Jumat. Ada juga yang biasanya tidak sanggup membaca secara cepat, menyicil. Jadi punya waktu, masa punya tenggang waktu dari malam, dari semenjak terbenamnya matahari di maghrib, ketika sholat maghrib, sampai kapan? Sampai besok Jumat. Jadi kita masih punya waktu, tenggang waktu. Bagi yang menyicil silahkan. Bagi yang bisa diselesaikan membaca secara cepat di malam Jumat, itu silahkan. Bagi yang tidak punya waktu di malam Jumat, punya kesibukan dan sebagainya, keadaan-keadaan tertentu, maka lakukanlah ini di hari Jumat. Jadi semuanya itu adalah menunjukkan batasan waktu yang diperbolehkan. Allah ta'ala. Oh, batasan dia. Yeah. Artinya ketika kita baca malam separuhnya, siangnya tambah separuh lagi boleh. Yeah. Atau kalau malamnya habis, paginya ngulang lagi boleh juga Ustaz ya. Oke, Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Ke pertanyaan kedua, masalah apa tadi ya, beli motor lah kalau bahasa pakai nama istri. Ya, pakai nama istri. Ini kalau beli kereta, orang Jawa pikir nanti orang Sumatera ini belinya kereta api pula. Ya, beli motor atas nama istri Ustaz. Apakah ketika suami ingin menjual motornya tersebut harus menggunakan ataupun harus izin dari
istri, Ustaz. Kan udah pakai nama istri gitu. Iya, Masya Allah. Pertama harus dilihat kondisi-kondisi ini tidak bisa dihukum secara umum. Adalah kondisi bagaimana ketika suami memakai nama istri. Maka kadang-kadang contoh misalnya kita katakan, wahai istriku, kayaknya nama kita udah banyak dipakai untuk membeli kendaraan. Ini ada namanya pajak progresif nih. Pajak progresif ini pajak orang kaya. Karena punya kendaraan atas nama satu, kalau dua pajaknya misalnya bertambah. Kadang-kadang sebagian kan melakukan itu. Nah kemudian dipindah namakan kepada istri. Misalnya mengatakan, Dek yang kali ini pakai nama adik ya. Karena apa? Menghindari pajak misalnya. Atau pajak progresif ya. Atau yang lainnya. Atau kalau dia mengatakan, adik aku berikan hadiah untukmu. Sepeda motor misalnya. Kemudian berkasnya atas nama kita. Kan beda Dik. Beda satu mengatasnamakan karena untuk mempermudah urusan tertentu. Yang satu memang pure memberikan hadiah. Kalau dia memberikan hadiah ini untukmu mobil misalnya. Mana KTP-nya biar diuruskan. Boleh nggak? Ini karena sudah dihadiahkan. Maka secara hukum ketika dihadiahkan maka kita boleh untuk melakukannya. Untuk udah menjadi milik kita. Tapi kalau dikatakan yang ini surat tanah ini pakai nama adik ya, agar apa? Agar tidak terlalu banyak. Karena ada batasan-batasan surat, seseorang memiliki surat tanah misalnya. Ini atas nama adik ya. Atas nama adik itu berarti kan mengatakan ini saya pakai namanya. Bukan mengatakan ini kuberikan tanahnya atau ini kuberikan motornya. Jadi dilihat ketika memberikan. Tapi kalau dikatakan ini hadiah kan jelas. Tapi kalau memakai nama, minjam nama, sama misalnya satu lembaga dikatakan karena lembaga menganut sistem misalnya pakai nama karyawan. Contoh misalnya Mas Slamet, kita punya yayasan. Mas Slamet saya pakai namanya untuk beli sepeda motor untuk yayasan. Apakah kemudian itu diberikan hadiah kepada Mas Slamet? Tidak. Ya, enggak. Tapi adalah meminjam namanya. Sama juga dengan suami dengan istri. Oh gitu ya. Nah itu wallahu ta'ala. Gini milikku giliran bayar pajak, ngisi bensin, isiin gitu bayarin. Oke, Masya Allah. Pak Ustadz kita tahan dulu, Pak Ustadz kita harus rehat. Nah pemirsa, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Risal dimanapun Anda berada, kita harus rehat sejenak dan jangan kemana-mana. Dan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silahkan nanti ya telepon kami di 0617944282 atau bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS dan juga WhatsApp di 085277992202. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Podcast Muslim. Ya alhamdulillah pemirsa, kita balik lagi di acara Podcast Muslim dan masih ada kesempatan bagi Anda kalau mau tanya di 0617944282 dan juga bisa melalui SMS dan WhatsApp-nya di 085277992202. Oke, kalau pertanyaan dari WhatsApp hari ini nggak sempat dibacakan, insya Allah besok kita akan bacakan ya. Dan kembali kita Pak Ustadz akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk, kali ini berkaitan dengan kitab orang non muslim Pak Ustadz ya. Dan tampaknya sudah ada penelpon yang masuk nih Pak Ustadz. Iya, silakan. Kita coba angkat dulu nih Ustadz. Ya, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya, dengan siapa dan di mana? Oke Aisyah Ustaz. Aisyah sedang berdagi, silakan pertanyaannya. Nah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiki barakallah. Nomor tentang ini Ustaz. Kalau kita mau tawabul ilmi Ustaz ya, itu kan ngambil yang baik, ambil yang baik. Tawabul ilmi, gitu kan, Ustaz. tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Kita kan ngambil yang baik, buang yang buruk gitu Ustaz. Iya. Nah ini kan perkara untuk kita pribadi aja dulu Ustaz ya. Kita kan mau belajar Al-Quran itu Ustaz ya. Tasim gitu kan Ustaz.
Cuman di situ ada unsur yang negatifnya gitu Ustaz. Misalnya? Tidak menjurus yang ada yang hal-hal yang agak sedikit menyimpang gitu Ustaz. Kita disuruh bersyair-syair gitu kan Ustaz. Itu kan harus dianjurkan gitu Ustaz. Setiap kita buka majelis itu, nah kita harus seperti itu gitu Ustaz, mengikutin gitu Ustaz ya. Kan dia kan via Zoom gitu kan Ustaz. Harus seperti itu setiap anggotanya melantunkan itu gitu Ustaz. Karena kita kan pribadi ingin belajar Al-Qur'annya gitu Ustaz ya, memperbaiki makhrajul huruf dan tajwid gitu Ustaz. Ya. Apakah kita boleh seperti itu Ustaz? Karena kita kan ambil yang baiknya gitu Ustaz. Ya. Hal yang itunya terpaksa dilakukan gitu Ustaz. Apakah juga kita termasuk berdosa gitu Ustaz? Tolong penjelasannya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ambil baiknya buang yang buruknya, ya gitu. Nah ini Pak Ustadz, apakah kaidah ini ketika kita mau belajar tahsin Al-Qur'an nih Pak Ustadz sama seorang guru, tapi sebelum belajar tahsinnya itu ada ritual-ritual khusus Pak Ustadz. Seperti ada membaca-baca syair-syair dan kita nggak tahu maknanya apa gitu Pak Ustadz. Kira-kira tetap boleh kita mengikuti hal tersebut Ustadz dan belajar sama guru tersebut, atau sebaiknya kita cari guru lain dan belajar di tempat lain? Ya. Mengenai tentang thalabul ilmi, memang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya thalabul ilmi fardhah, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Nah, kewajiban ini harus kita lakukan dalam menuntut ilmu. Bagaimanakah kemudian ketika kita mendapatkan guru atau satu kelompok komunitas yang kemudian kita belajar untuk menunaikan satu kewajiban kita itu seperti Al-Quran misalnya atau ilmu syar'i yang lainnya, akan tetapi kemudian kita mendapatkan kemungkaran. Ketika kita tidak tahu ada kemungkaran itu tiba-tiba terjadi di hadapan kita, atau kadang-kadang ustadz ketika menjelaskan ada pemahaman yang keliru, ya kan? Atau kadang-kadang kalau kita belajar ilmu syar'i ada pemahaman ustadz yang keliru. Apakah kemudian kita mengambil yang keliru itu, maka secara hukum yang keliru dibuang, yang benar diambil. Tapi kalau kita sudah tahu ada ritual yang salah, yang secara syar'i tidak diperbolehkan, apakah kemudian kita boleh mengikutinya karena kita ingin mengambil sesuatu yang benar? Bolehkah anda tercampur antara yang hak dan yang batil? Maka dikatakan tidak boleh. Maka yang kebatilan itu kita nasihati untuk apa? Untuk dirubah. Karena ini adalah satu kemungkaran ketika kita mendapatkan satu kesalahan. Kita nasihati mereka. Kalau mereka tidak mau, apakah kemudian ya udah ikut aja lah, yang penting kan kita ngambil yang benar? Enggak. Karena apa? Untuk menjalankan satu kewajiban, belajar mengaji itu kan bukan hanya pada guru ini. Ya kan? Contohnya misalnya ritualnya kesyirikan yang dilakukan. Apakah kemudian kita mengikuti ritual kesyirikannya, menjerumuskan diri kita kepada kemaksiatan? Enggak boleh. Ingin mengambil satu titik kebenaran, tapi caranya adalah menjalankan proses yang salah, boleh? Enggak. Kita ingin bersedekah tapi hartanya nyuri, boleh? Enggak boleh. Itu namanya menggabungkan antara yang hak dengan yang batil. Menggabungkan antara yang benar dengan yang salah dalam satu wadah. Tujuan kita adalah untuk mengambil yang benar, tapi kita melakukan ritual yang salah, boleh? Maka secara hukum nggak boleh. Karena bukan satu-satunya. Ini kan bukan dalam keadaan terpaksa. Masih banyak ustadz yang lain, atau ustadz yang lain, atau komunitas yang lain yang kemudian yang tidak mempraktikkan kesalahan. Jadi tidak boleh dicampur. Kemudian kita ingin tujuannya ngambil yang benar aja Ustaz, maka secara hukum nggak boleh. Wallahu ta'ala bishawab. Oke Ustaz, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Oke Pak Ustaz, kita berlanjut ke pertanyaan yang sempat tertunda tadi, yaitu berkaitan dengan kitab orang non-muslim. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bolehkah kita orang Islam itu menyentuh Alkitabnya orang Kristen Ustaz? Dan bolehkah kita membacanya hanya sekadar ingin tahu isinya nih Pak Ustaz? Kadang kan penasaran gitu kan Ustaz, apa sih isi kitab sucinya orang non-muslim gitu, orang Kristen gitu, boleh nggak Ustaz? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mubarak, berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Nah, Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik petunjuk. Jadi
apa sih kepentingan kita untuk membuka kitab yang lain? Maka kalau tidak ada, maka jangan membukanya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu dia lagi membuka kitab suci agama lain. Maka kemudian Rasulullah melihat hal itu kemudian marah. Apakah kemudian tidak mencukupkan Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk? Maka kemudian Umar bin Khattab meninggalkannya. Rasulullah memarahi Umar bin Khattab adalah karena tidak ada kepentingan tertentu. Membuka, ingin tahu dan sebagainya, maka bab itu harus ditinggalkan. Tapi bagi yang ada kepentingan, misalnya untuk memperbandingkan dua agama, ketika kita misalnya sebagai ustadz, untuk mendakwahi mereka, boleh, maka secara kebutuhan boleh. Tapi kalau tidak ada, pingin aja membuka kitab suci yang lain, agama yang lain boleh, maka secara hukum nggak boleh. Kalau tidak ada kebutuhan, pingin yang lain. Kenapa? Dikhawatirkan bagi kita yang kemudian ya imannya lemah, dikatakan, kemudian kita terpengaruh dengan syubhat-syubhatnya. Jadi bagi kita yang sudah imannya kuat, kemudian dalam tujuan untuk perbandingan agama untuk agar mendakwahi, maka silakan. Tapi ketika hanya iseng, pingin, maka lebih baik untuk tidak dibaca. Kalau kita bukan ustadz gitu, tetap boleh, Ustaz. Tadi kan ustadz untuk perbandingan. Ya secara hukum boleh. Secara hukum tidak jatuh kepada yang perkara yang haram. Akan tetapi tidak dianjurkan. Karena khawatir nanti ketika kita baca, kayaknya sama lah antara agama ini dengan agama kita. Nggak ada bedanya. Jadi kita menjadi satu orang yang plural. Oh gitu dia. Menyamakan semua agama. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu cara pondasi bagaimana keberagaman secara benar. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kayaknya sama lah, semuanya mengajarkan kepada kebaikan. Semua mengajak kepada surga. Ada yang mengatakan mengajak kepada nirwana. Nirwana juga surga menurut versi mereka. Kalau kita lihat dari beberapa titik sisi sama. Tapi ada pondasi-pondasi yang kemudian keliru dan tidak sama. Dan itu kan bagi orang awam kita tidak mengetahui mana pondasi-pondasi yang kemudian kita pada ranah perbedaan. Secara umum pada persil-persil tertentu mungkin ada persamaan. Ada menganjurkan berbuat baik, menganjurkan sedekah, peduli kepada sesama. Mungkin hampir semua agama menganjurkan itu. Dan melarang contohnya berdusta, membunuh, hampir semua agama sama. Tapi pada sisi ketauhidan kepada Allah, celah-celah itu kita tidak mengetahuinya. Oke, Ustaz. Allah Ta'ala. Oke, Ustaz, terima kasih, Masya Allah. Saat waktu kita sudah habis nih, Pak Ustaz. Sampai di sini dulu kalau gitu, Ustaz. Ya kami ucapkan terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan udah datang ke lagi on air, Ustaz. Lagi podcast Muslim, Ustaz. Masya Allah. Ya, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, ya, karena telah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Kami tutup perjumpaan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.